Keutamaan berbakti pada orang tua. Pertama, berbakti pada orang tua adalah amal yang paling utama. Dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amal yang paling utama dan dicintai Allah. Nabi menjawab, salat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan jihad di jalan Allah." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dalam melakukan amal kebaikan, dahulukanlah amal yang paling utama, salah satunya berbakti pada orang tua. Jangan sampai berlaku sangat baik pada teman, namun lupa terhadap orang tua. Kedua, berbakti kepada orang tua merupakan penyebab keberkahan dan bertambahnya rezeki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya, dan hendaklah ia menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, barang siapa berbakti kepada orang tua, maka anaknya akan berbakti kepadanya. Dan barang siapa durhaka kepada orang tua, maka anaknya akan durhaka kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berbuat baiklah kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Dan jagalah diri kalian dari zina, maka istri kalian akan terjaga dari zina." Hadis riwayat At-Tabarani. Keempat, dihapuskan dosa besar. Seorang laki-laki mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar. Apakah ada taubat untukku?" Rasulullah bertanya, "Apakah engkau memiliki seorang ibu?" Ia menjawab, "Tidak." Rasulullah bertanya, "Apakah engkau memiliki seorang bibi?" Ia menjawab, "Ya." Rasulullah bersabda, "Berbaktilah kepadanya." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menerangkan bahwa berbakti kepada orang tua memiliki nilai besar dan bisa menjadi kafarah dosa. Kelima, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Seorang anak wajib berusaha membuat orang tuanya ridho. Rasulullah menyebutkan bahwa ridho Allah bergantung pada ridho orang tua, sama halnya dengan mencari ridho Allah yang merupakan suatu kewajiban. Demikian pula dengan mencari ridho orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua." Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmizi. Ridho orang tua merupakan sebab terkabulnya doa seorang anak. Pelajaran ini dipetik dari kisah tabi'in Uwais Al-Qarni rahimahullah, yang mana Nabi pernah bersabda mengenai beliau, "Seorang bernama Uwais bin Amir akan mendatangi kalian bersama rombongan orang-orang Yaman. Dia berasal dari Murad, kemudian dari Qarni. Dahulu dia memiliki penyakit kulit, kemudian sembuh kecuali satu bagian sebesar keping uang dirham. Dia memiliki seorang ibu dan sangat berbakti kepadanya. Seandainya dia meminta kepada Allah, maka akan dikabulkan." Hadis riwayat Muslim. Sebagian ulama berpendapat, keridhaan orang tua wajib diutamakan dari melakukan amalan wajib yang hukumnya fardu kifayah seperti jihad. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, seorang pria mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta izin agar diberangkatkan berjihad. Maka Nabi bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya." Maka Nabi berkata, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, berbakti kepada orang tua menjadi sebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang tua adalah pintu surga yang paling baik. Kalian bisa sia-siakan pintu itu, atau kalian bisa menjaganya." Hadis riwayat Tirmizi. Di antara bentuk berbakti pada orang tua, bergaul bersama orang tua dengan cara yang baik, berkata kepada keduanya dengan lemah lembut, rendah hati, tidak sombong, terlebih setelah meraih sukses, memberi infak, sedekah kepada orang tua, mendoakan keduanya. Apabila orang tua telah meninggal, maka yang dapat dilakukan, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang tua, membayarkan hutang-hutangnya, bersedekah atas nama orang tua, melaksanakan wasiat sesuai syariat.
menyambung silaturahmi kepada orang yang mana keduanya juga pernah menyambungnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.